Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Tutor. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita melihat spek dari sebuah komputer atau spek dari sebuah laptop. Nah, nanti kita akan juga melihat bagaimana cara melihat kapasitas hard disk dari komputer atau laptop kita. Tujuannya nanti ketika kita ingin membeli komputer atau laptop, kita bisa tahu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Langsung saja teman-teman, nggak usah lama-lama, kita langsung ke tutorialnya. Gaspol. Langsung saja teman-teman, kita akan mengecek bagaimana cara kita melihat spesifikasi komputer atau laptop kita teman-teman ya. Kita ada dua cara teman-teman. Untuk cara yang pertama, kita masuk ke menu search teman-teman ya, pencarian, kita cari this PC teman-teman. Nah seperti ini. Setelah masuk ke this PC teman-teman, kita klik bagian kanan pada mouse kita, lalu kita masuk di properties. Nah seperti ini, kita tunggu teman-teman. Nah ini sudah keluar teman-teman. Untuk prosesornya saya menggunakan Intel ya, Intel Core i7 3770. Kemudian untuk RAM-nya saya menggunakan 16 GB. Untuk sistem operasionalnya saya menggunakan Windows 64 bit, dan untuk Windowsnya saya menggunakan Windows 10 Pro. Nah jadi dari sini teman-teman, kita sudah bisa melihat spesifikasi yang ada di komputer kita. Kalau di komputer saya, kenapa saya menggunakan Intel Core i7 dan RAM-nya 16 GB? Karena gini teman-teman, komputer saya itu kegunaannya untuk editing gambar sama editing video. Jadi ketika rendering dan editing itu saya membutuhkan komputer yang spesifikasinya lumayan agak tinggi teman-teman. Karena kalau kita menggunakan spesifikasi yang rendah, otomatis nanti ketika editing video atau editing gambar nanti akan lemot teman-teman. Kan kita sering ya, laptop atau komputer kita gunakan untuk editing video, kita gunakan untuk editing gambar. Kenapa kok lemot? Kadang-kadang malah muter-muter. Nah itu mungkin di bagian RAM-nya ataupun spesifikasinya itu teman-teman, itu kapasitasnya rendah teman-teman. Kita pasang aplikasi yang berat, otomatis ketika kita gunakan akan muter-muter teman-teman. Nah jadi saya sarankan ketika teman-teman mau membeli komputer, lihat dulu spesifikasinya mau untuk gunakan untuk apa. Kalau hanya untuk sekedar mengetik-ngetik saja teman-teman, kita gunakan yang spek rendah nggak masalah. Akan tapi kalau kita gunakan untuk bekerja editing video, editing gambar, saya sarankan untuk menggunakan spesifikasi yang lebih tinggi teman-teman, supaya kita ketika bekerja itu lebih enak dan lebih cepat teman-teman. Ini cara yang pertama teman-teman ya. Untuk cara yang kedua, kita lanjutkan. Cara yang kedua, kita gunakan cara ini teman-teman. Kita ketikkan deexdiag. Kalau teman-teman nanti kurang jelas, saya ketikkan di sini teman-teman, di Office ya ada. Nah ini deexdiag. Nah kita ketikkan deexdiag, lalu kita kopikan di sini di share. Kemudian setelah kita kopikan, kita tekan enter teman-teman. Nah seperti ini. Kita tunggu. Nah ini sudah muncul teman-teman. Perhatikan, sama dengan cara yang pertama, akan tapi nanti tampilannya beda teman-teman ya. Ini muncul Windows 10 Pro-nya, kemudian 64 bit, kemudian di sini Intelnya Core i7 3770, kemudian RAM-nya 16 GB. Jadi muncul. Jadi cara yang kedua ini bisa kita gunakan untuk melihat spesifikasi komputer kita atau laptop kita. Kemudian teman-teman, kita setelah melihat kapasitas komputer atau laptop kita selanjutnya akan melihat kapasitas hard disk yang ada di komputer atau laptop kita. Hard disk itu adalah gunanya untuk menyimpan data-data atau menyimpan sebuah dokumen yang ada di komputer kita. Nah ini perhatikan lagi teman-teman, kalau kita mau beli hard disk, kita sesuaikan banyak atau enggak yang akan kita simpan di komputer. Kalau kita akan menyimpan file yang sangat banyak dan perlu dengan kapasitas hard disk yang tinggi, tentunya kita harus membeli hard disk yang giganya itu banyak teman-teman, penyimpanannya itu bisa banyak. Kalau saya di komputer ini menggunakan kapasitas penyimpanan hard disknya itu 1 tera. 1 tera itu setara dengan 1000 giga. Nah kalau teman-teman kegunaannya itu hanya menyimpan file-file ketikan, tulisan yang ada di Office, ya cukup yang 500 giga atau yang mungkin 300 giga. Kalau teman-teman yang
kerjanya itu untuk menyimpan video, menyimpan dokumen yang banyak, otomatis saya sarankan teman-teman untuk membeli harddisk yang kapasitasnya lebih tinggi. Itu bisa yang 2 tera atau 3 tera atau 4 tera. Kalau 4 tera berarti sekitar 4000 giga. Jadi semua dokumen atau data bisa kita simpan semuanya di dalam situ. Jadi nggak acak-acakan datanya nanti. Nah, cara melihat kapasitas harddisknya kita dengan seperti ini teman-teman. Masuk ke sini, lalu ke this PC. Setelah this PC teman-teman, kita klikkan kanan, lalu di sini ada manage. Kita tunggu. Setelah manage keluar seperti ini, perhatikan kita masuk ke this management. Nah, tunggu teman-teman. Nah, ini muncul teman-teman ya. Muncul di sini. Harddisk saya adalah 1 tera, di disk satunya itu 931, kemudian yang di disk nolnya 111. Kapasitasnya ini 1 tera teman-teman. Jadi ini untuk mengecek kapasitas harddisk yang ada di komputer kita. Sangat mudah sekali teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membeli komputer atau membeli laptop, supaya teman-teman itu tahu sesuai dengan kebutuhan yang ingin teman-teman gunakan. Semoga tutorial yang saya bagikan ini bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video tutorial-tutorial yang saya bagikan. Sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.